orang namanya Andi Aswan. Nah, itu termul kelas berat. Pada tayangan Ayus, Rakyat Bersuara tanggal 18 dan 25 April, dia sebut ini ijazah asli. Padahal ini juga malah dikoreksi. Jadi yang tadinya miring, ya dikoreksi seolah-olah lurus. Akibatnya apa? Logo UGM ini harusnya UGM Universitas Gadjah Mada itu protes karena jadi rusak nih logonya. Kan ini yang ada di perpustakaan Fakultas Kehutanan. Saya foto sendiri dengan kamera profesional, kamera yang untuk identifikasi. Maka saya punya file ini dan ini coba teman-teman bandingkan aja. Ini yang lembar yang di depan yang baru, yang print out dengan ini Pak Sri. Udah. Ini kertas kertasnya aja kayak gini di dalam udah ada kotornya, udah ada, dan ini ketika ini lagi saya sebut tadi, Bapak Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Di sini Profesor, padahal ini 85. Di samping dia sendiri, yang perlu kita waspada itu apa? Dia itu begini karena ini meneruskan yang namanya dinastinya. Oh iya, jelas. Itu. Jadi dinasti itu saya gambarkan begini teman-teman. Nah, ini ciri khasnya nih kalau dinasti. Ya, dinastinya itu adalah kita harus tetap sadar bahwa yang namanya dinasti itu bukan hanya dia, tapi apa? Nah, ini dinastinya ini. Kali ini saya ingin menanyakan beberapa hal ya kan, terkait tentang perjuangan Mas Suryo. Selama ini tahun-tahun gitu. Kira-kira pasti ada suka dukanya, Mas. Oh pasti up and down, kegeser ke kanan, kegeser ke kiri. Mungkin selama ini kan publik tidak pernah tahu tentang itu, Mas. Mungkin hanya di kalangan kita saja. Nah, untuk itu silakan Mas bercerita sedikit ya tentang suka dukanya berhadapan dengan kekuasaan. Oke. Nah, terima kasih Pak Rajasa. Jadi sahabat nonton semua, tadi menarik kata awal yang disampaikan oleh Pak Rajasa ini, yaitu apa? Tentang kebohongan. Jadi sebenarnya Pak Rajasa dan supaya diketahui sahabat nonton semua bahwa awalnya memang ini berangkat dari apakah itu kejujuran, ataukah itu kebodohan, atau itu kebohongan, atau itu malah kesombongan. Yaitu ketika peristiwa, nah ini saya bawa peristiwanya. Ketika ada statement dari tadi orang yang disebut adalah pemimpin Republik ini selama 10 tahun sebelumnya. Presiden bekas, bukan bekas presiden, Pak. Presiden bekas. Presiden bekas ini saat ada seminar memimpin dengan hati. Itu memang betul sudah lebih dari 13 tahun yang lalu. Jadi artinya ini terjadi pada seminar memimpin dengan hati diselenggarakan di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta hari Jumat 28 Juni 2013. Jadi kebanyakan masih bisa ditanya sekarang ya. Moderatornya Mbak Rosi masih ada. Memang beliau sudah wafat, Buya Syafiq Ma'arif sudah wafat. Tapi Prof Mahfud masih ada. Nah, kalau ini susah ditanya. Nggak usah ditanya kan. Itu apa yang perlu. Nah, waktu itu dia bilang, dan ini terus dimuat di Tempo loh. Jadi artinya bukan ini bohong-bohongan. Peristiwanya ada, dimuat di media mainstream. Dia mengatakan IP saya kurang dari 2. Ini ya sebenarnya kausa prima atau titik awalnya. Orang seperti kita, para jasa yang biasa berpikir menggunakan otak kita dari Allah Subhanahu wa taala, pasti mikir kalau IP di bawah 2 itu nggak mungkin lulusnya 5 tahun. Dia kan katanya lulusnya 5 tahun. Terus cum laude, nggak sesuai. Kurang dari 2 saja. Itu kalau ada evaluasi semester waktu itu ada semester sarjana muda. Udah Google dia, satu itu. Yang kedua, kalau kita pernah kuliah, ya kan, gitu kan pasti tahu IP di bawah 2 itu SKS atau sistem kredit semester yang kita ambil itu nggak boleh lebih dari 18. Bahkan kadang-kadang kalau dulu keras banget. Dosen saya dulu ada beberapa kawan yang IP-nya kurang, IP semesternya kurang dari 2, hanya boleh ngambil 15. Nah, padahal kalau di Fakultas Kehutanan yang total itu 160 sekian dibagi 15, 5 tahun lebih dia. Nah, jadi dari sini
inilah yang kemudian membuat ya kita itu terpikir kalau itu nih ada sesuatu dengan ijazahnya. Itu. Nah, mulai dari situ, Mas. Iya, mulai dari situ. Karena memang kalau memang betul-betul dia mengikuti kuliah dan mendapatkan ijazah yang sah, dia nggak akan mengatakan ini, Mas. Iya. Nggak mungkin. Terus pembela-pembelanya yang sekarang kita sebut para termulnya, itu kan mengatakan itu kan canda. Iya. Gitu loh, bahkan bahkan dia sempat mengambil referensi grup musik Sheila on Seven yang dari itu berseloroh juga sering begitu, tapi ini bukan canda, ini seminar ilmiah. Iya, betul. Kemudian tidak pernah diralat statement itu selama lebih dari 12 tahun ya, hampir 13 tahun ini. Jadi ya nggak salah lah kalau ada orang kemudian berpikir ini sombong, bohong atau lugu atau itu masalahnya. Iya, betul. Ya memang kalau kita lihat apa namanya mungkin berbeda bercandanya Pak Bapak itu kan. Iya. Ketika dia bicara ini dia serius nih. Iya. Tapi ketika dia bilang bahwa dia kuliah itu bercanda. Nah, makanya itu. Dan sebenarnya kan banyak kan kalimat yang terkenal Pak Sri. Itu kan juga sering kita kalau ditanya, "Bapak, apakah Indonesia sudah merdeka?" Sudah, tapi belum. Nah, itu. Terus satu lagi yang paling ikonik, yang paling legend ketika dia di depan ratusan pejabat pemerintah mengatakan di kantong kiri saya ada 11.000 triliun. Nah, di kantong kanan saya itu bercanda, beneran atau apa? Ya, karena apa? Akhirnya dulu kan kita nggak berpikir, hebat ya kita masih punya cadangan. Ternyata utang kita malah yang segitu gitu loh. Kalau judul lagu tuh Beautiful Lie. Betul. Jadi sebuah kebohongan yang indah, kebohongan yang cantik gitu ya. Aduh, memang indah. Jadi itu sebenarnya Pak Sri yang membuat kami ya, atau kita lah. Saya nggak bisa nyuruh kami karena ikut berdua bersama dia. Orang yang berhasil membongkar ya. Wah, nanti kita sampai cerita itu soal pasar pramuka. Universitas loh. Universitas Pasar UPP, Universitas Pasar Pramuka dengan metode yang diterapkan yang sangat bagus, yaitu apa namanya? Elisitasi. Nah, itu nanti cerita, nanti Mas Asri cerita. Itu Mas. Jadi awalnya itu. Terus kemudian yang membuat kami kemudian makin bergerak lagi, ketika kita lihat ada dua korban, Gus Nur dan Pak Antri. Yang tanpa sekalipun ditunjukkan ijazahnya ketika di sidang itu bisa dipidana. Gila kan? Makanya dan hanya ditunjukkan itu fotokopi saja. Dan setelah itu makin nampak kalau maaf saya sebut kampus tempat saya dulu pernah kuliah di sana dan juga Bang Resmond dan juga Mbak Tifa itu UGM ya. Itu kemudian malah ikut terlibat. Jadi kalau menurut saya dia salah bersikap. Gitu loh. Ya kayak Indonesia sekarang ini yang ada perang Amerika dan Iran. Kemudian kalau salah bersikap, ini juga bisa gawat. Salah membaca kan gitu. Nah sama. Jadi kemudian UGM malah ikut-ikut dalam pusaran ini dengan pada tanggal 24 Oktober 2022. Ini tanggal-tanggal ketika Gus Nur dan Bambang ditahan. Ya kan? Nah, kemudian mengeluarkan menampakkan ijazah fotokopi tapi hanya bisa ditampilkan fotokopi. Nah ini kan aneh gitu. Artinya apa? Kok yang ditampilkan itu fotokopi. Jadi bukan ijazah yang fotokopi yang benar gitu ya. Fotokopinya pun yang ditampilkan nanti ada contohnya. Fotokopinya adalah fotokopi yang buruk sekali. Fotokopinya kayak gini contohnya, Pak Sri dan juga pemirsa. Pemirsa Tenten semua. Nah ini yang ada lipatannya di tengah. Masa sih? Gini Mas. Saya juga kemarin waktu dulu udah lama dari Mas kan, berdasarkan investigasi forensiknya dan Mas itu juga dari huruf per huruf itu beda Mas. Iya. Jarak itu. Makanya, jadi dari sini saja kita kan ya kalau kita orang berpikir ya menggunakan otak gitu ya, Pak Sri ini kan jadi kok sekelas kampus besar, masa nggak menyimpan fotokopi ijazah yang benar. Masa yang ditampilkan yang ditunjukkan oleh ini Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta ini fotokopi ini. Seperti itu ya. Kok jelek banget gitu loh. Enggak gini Mas, saya mohon maaf saya. Iya. Jadi kepada sahabat Tenten bahwa podcast kali ini kita tidak lagi berbicara soal asli atau palsu. Karena saya sudah dapat
wangsit dari Jibril kan. Kalau ijazah Jokowi dipastikan palsu. Itu sudah inkrah di mata Tuhan tuh. Jibril atau Jiniprit? Kalau ini udah apa? Ini intermezzo. Kalau Jiniprit gambarnya ini Jiniprit ini. Ini gambarnya Jiniprit ini. Yang sempat barusan ada 2 tuyul. Dua tuyul ke sana. Ini Jiniprit. Nah, tapi kemudian, nah ini saya sambung ya Pak Sri dan teman-teman sahabat dan semua. Dari penampilan ini, tanggal 1 April setahun yang lalu, itulah muncul kehebohan ketika orang namanya Dian Sandi Utama. Nah, ini kader PSI nih, ya partai sembari ijazah. Dia posting di Twitternya, posting di X. Inilah pertama kali postingan ijazah yang berwarna, itu muncul. Tapi fotokopi juga. Artinya gini, sebelumnya tuh hanya hitam putih. Ini sudah berwarna. Jadi pemirsa jangan kemudian jangan diusutkan dengan statement dari para terpul. Oh, itu Roy Suryo juga pernah munggah. Loh, kalau munggah yang fotokopi itu udah dari kapan-kapan orang udah banyak gitu. Dan sumbernya dari sana juga. Tapi yang berwarna, yang pertama kali berwarna dan kemudian bisa dianalisis adalah ini. Nah, ini yang pertama kali tanggal 1. Ini bukan yang kedua juga yang membuat ijazah palsu nih. Ya, mestinya kalau disana pasti ada kepribadiannya. Jadi artinya gini, ya pemirsa Tenten dan semuanya, bahwa dia itu mengaku karena pernah ketemu di sana saya ketemu sama Resmond, itu dia bilang kalau dia dapat dari sumber yang terpercaya. Wah, jadi saya seolah-olah kalau dalam bahasanya Pak Sri dulu bahasa intelijen sekarang jadi pemahaman di Wilhelm supaya dibilang hebat. Nah, dia kan gitu. Orang kan banyak gitu kan. Ketika dilakukan elisitasi, dia seolah-olah kayak saya ada di sana Wilhelm. Iya. Nah, ini seolah-olah gitu, tapi ngambil ijazahnya fotonya tuh nggak proper kan jadi miring. Ini harusnya kalau kami kemarin sempat bilang Pak Sri, orang-orang yang kemudian mengubah atau merusak kayak gini harusnya akan di pasal 32 dan 35. Memasukkan sesuatu yang udah palsu. Iya, palsu. Tambah lagi orang namanya Andi Aswan. Nah, itu termul kelas berat. Pada tayangan Ayus, rakyat bersuara tanggal 18 dan 25 April, dia sebut ini ijazah asli. Padahal ini juga malah dikoreksi. Jadi yang tadinya miring, dikoreksi seolah-olah lurus. Akibatnya apa? Logo UGM. Ini harusnya UGM Universitas Gadjah Mada itu protes karena jadi rusak nih logonya. Rusak. Ini kan logonya jadi ketarik-tarik kanan kiri, Pak. Iya, jadi tadinya itu mungkin masih kalau dari digital forensik kelihatan. Jadi meleset. Jadi dia kalau istilah saya itu jadi meletot. Meletot. Ini mesti spuring banget. Iya, spuring banget sih. Kalau kita pakai kendaraan itu to end gitu. Jadi kalau nyopir bisa banyak cepat halus. Ini juga otaknya jadi halus. Nah, kemudian kita bandingkan dengan logo game benar. Miring dia. Jadi kalau kita cross check dengan forensik miring Mas Ri. Nah, apalagi kemudian kita teliti dengan ini heboh nih. Dengan Ella Lemon Analisis. Rusak sudah ijazahnya. Jadi makin tampak palsunya. Kalau ijazah yang benar itu minimal tipis-tipis masih kelihatan. Nah, ini enggak. Udah rusak. Ijazahnya Jokowi udah rusak. Ini benar-benar hilang. Nah, apalagi kita analisis, maaf ini agak teknis sedikit, dengan histogram. Nah, dengan histogram, ini ijazah yang diposting Dian Sandi, ini yang disebut Andi Aswan. Sama. Warnanya sama, histogramnya sama. Kalau beda, ini juga beda. Jadi artinya, ini yang tadi saya sebut, siaran live dari si Andi Aswan tadi, di iNews tanggal 19 dan 25 November, scan dari ijazah asli, padahal bukan. Ijazah palsu. Ini kebohongan publik oleh Andi Aswan dan Joshua Sinamela. Ini ada dua orang ini ketika disiaran langsung itu bingung dia tanya sama Aiman. Ini asli atau kelihatan kacau banget. Ini malah dia luruskan seharusnya terkena pasal ini. Bahkan kalau kita cek nih Pak Sri, yang sangat menarik. Kalau kita cek pakai luminance and gradients, ini untuk melihat ada capnya nggak di atas fotonya? Nggak kelihatan. Nggak ada.
Ini jelas, ini justru di pas fotonya jelas-jelas di atas cap. Iya, fotonya di atas cap. Jelas. Jadi ini benar-benar palsu. Apalagi kalau kemudian kita tunjukkan dengan ijazah yang asli, yang benar asli dari almarhum Bambang Rudiarto. Iya. Ini ditunjukkan Ini di sini. pertanian juga kan? Apa? Pertanian juga. Kehutanan juga. Kehutanan juga. Iya. Iya. Ini asli. Iya. Tahun 85 juga. Iya. Pada bulan Mei dia. Ini jelas ada watermarknya. Iya. Kemudian ada embossnya, nanti saya tunjukkannya lebih detail. Jadi artinya kalau kita lihat ijazah yang asli kayak gini, Pak Sri dan juga Iya. ini yang disebut ijazah padahal palsu itu. Nah ini yang palsu nggak ada watermarknya. Ini beda juga katanya warnanya. Lah ya itu warnanya juga lain juga. Jadi ini meterainya hijau meskipun itu ya Iya. debatable lah soal Iya, meterai itu. iya. Saya nggak akan Iya. masuk ke soal meterai, tapi artinya dari sisi bentuknya ijazah saja itu sudah beda Pak Sri. Iya. Coba bandingkan ijazah palsu ini dan ijazah asli. Gila. Bumi dan langit kan. Jauh. Kemudian Jauh. ini sudah jelas ada watermarknya, Ada ya kan? Terus ada benangnya itu kan ya. Nah, terus ini capnya, Iya. kalau yang asli usia udah 40 tahun, Iya. wajar dia blobber sedikit ya. Agak buruk. Nah ini baru. Ini baru. Oh, terus ini ada emboss, Oh jelas banget nih. Ini Enggak ada. Udah. Iya benar. Jadi yang Di tantangan rektor ini. makanya tanda tangan ini watermark, Iya. ada emboss, Iya. jelas banget. Dan ini artinya apa? Inilah yang kemudian kami yakin betul. Iya. Ini dibuat di tempat. Nah, kita nyambung tadi ceritanya Pak Sri tadi. Iya betul. Tempat yang selama ini disebut sebagai UPP. UPP betul. Universitas Pasar. Pasar Pramuka. Itu Pak Sri. Jadi Iya. artinya kita nggak usah cek dengan identifikasi. Iya, Bahkan nanti iya. saya cerita ke skripsi ya. Tapi Iya. sebelum cerita ke sana, pokoknya ini ijazah juga nyetaknya aja nggak scan, Satu ya. nggak presisi, meleset. Ini kan aslinya jauh. ini. Ini Ya. masuk ya kan? Iya, ini masuk, ini Ini keluar, keluar. ini mencotot. Iya. Nah, Waduh. dari situ sebenarnya kita Ya itu bisa- Iya. dari temuan Nah. di kalkulasi udah kelihatan mas. sangat kelihatan. Kemudian saya tambahin mas, Iya. masalah pasar pramuka Betul, nih, betul. supaya publik juga tahu. Iya, iya. Jadi pada saat kemarin itu saya investigasi ke sana, Ah. karena kebetulan banyak teman-teman juga kan. Enggak kebetulan lah, itu beneran lah. Buat kan ini kebetulan. Oh iya. Ada kebetulan teman-teman dulu. Oh iya, iya. Karena nggak mungkin saya kalau saya baru datang kan. Iya. Dan makanya saya ceritakan dulu juga, Siap. itu saya penikmat produk Ah. pasar pramuka gitu. Dan pemirsa juga bisa lihat ya, sahabat Tenten. Iya. Beliau ini juga menjadi narasumber resmi ketika salah satu liputan iNews. Iya. Nah, itu wawancara tokoh salah satunya Pak Sri gitu ya. Jadi ini narsum TV yang istilahnya memang benar-benar TV yang benar gitu lah, bukan sekedar podcast yang lain. Ketika ada informasi masuk ke pasar pramuka, saya mulai tertarik. Iya. Yang saya dalami, karena saya tahu persis bagaimana itu pasar pramuka dan bisa banyak Pak Sri pengalaman. kenal betul sebelum terbakar ya. Iya. Dan zaman dulu saya sudah tahu tentang pasar pramuka. Nah kemudian begitu saya tahu ada nama Paiman Nah, itu. yang notabene bukan siapa-siapa sampai mendapat Bukan Aiman Wicaksana tapi Paiman. Paiman. Ini Paim. Paiman. Nah, yang menerima luxury begitu kemewahan dari Jokowi kan. Wah itu. Berarti kan ini ada sesuatu. Saya dalamin. Iya. Ternyata dia punya ponakan namanya Sungkono dan istrinya kalah. Nah itu. Saya Yang bilang, bohong juga itu ketika iya, diwawancara saya itu. bilang sama teman-teman, Ya. telepon dia, periksa dia. Ternyata Pak, keluar dari kata-kata dari kanan nih, Oke. istrinya Istrinya Sungkono, Sungkono tadi ya. bahwa ngomong sama kasihan dong Om Paiman, katanya dia kan cuma terima aja yang kita kan begitu, ya kan? Cuman memang Dia kan cuma terima. kan sama juga kan bagian daripada itu. Iya iya iya. Ya, nggak mungkin apa Paiman yang buat. Oh ya. iya. Iyalah Semua yang buat kan ada dia kan yang ahlinya. punya kios. Iya, dari situ kan tapi ternyata ya kan hukum di kita tuh kan ya kan tajam kemana ya? Nah, itu kalau lucu kalau kita bicara masalah apa sahabat Tetet. Iya. Harusnya itu diperiksa oleh Thompson dan Thompson. Iya. Dua polisi yang satu ngerti nggak bedanya Thompson dan Thompson? Ayo, ini penting. Yang satu kumisnya masuk ke dalam, Iya. yang satu kumisnya keluar. Itu Iya. bedanya pakai P, yang satu enggak. Itu Thompson dan Thompson. Detektif Thompson dan Iya. Malton. Nah, ternyata seperti itu kondisinya. Tapi ya apa boleh buat ketika kita berhadapan dengan negara yang Nah itu. lebih kejam daripada Uganda zaman Idi Amin. Iya. Ditambah ditambah kelakuan dari kelompok mereka. Iya. Yang kita lihat pemirsa waktu di acara Adu Suara juga. Jadi Iya. saya apakah waktu itu Pak Sri yang hadir atau enggak? Tapi kan dihadirkan orang yang kemudian malah ketakutan karena udah
press sama kelompok sana kan. Jadi terlalu cepat sahabat kita Better itu menyebut nama-namanya tuh terlalu cepat gitu loh. Harusnya disimpan-simpan dulu gitu. Ya tapi ya itulah, pemirsa bisa lihat kan gitu, sahabat Tenten juga bisa lihat bahwa kasus ini memang tidak sederhana, Pak Sri. Betul. Represi, kemudian kebohongan di balik yang tadinya bohong seolah-olah benar. Ada orang berani bohong di TV itu bohongnya gitu ya. Dia dengan bangga. Ini gini loh, dia kan ciri-ciri termol nih. Atau Jokowi. Yang paling menonjol. Ketika dia bicara di hadapan publik, kemudian publik percaya, dia bingung Mas. Karena dia sendiri nggak percaya sama omongan itu, bingung nggak? Itu yang paling. Malah dia bingung. Jadi itu tadi omongan saya. Jadi kalau kita ini bingung, nah itu kan lucu. Nah itulah kondisi yang terjadi gitu. Jadi mereka berlomba-lomba bohong gitu. Nah ini saya nyambung sekarang. Tadi beliau menyebutkan salah satu orang yang nggak ngaku kalau dia punya kios tadi, ya kan? P. Aiman tadi. Nah itu kalau kita lihat skripsinya, nah ini teman-teman juga perlu ngerti nih sahabat Tenten. Saya kalau sering disebutkan, kami kan sering disebut, oh itu hanya pegang fotokopi. Enggak, Pak. Saya pegang yang asli. Pernah, maksudnya asli itu adalah bukti fisik yang diserahkan ke kami. Ada ditunjukkan kami pada tanggal 15 April 2025 yang lalu. Di ruang 109 Fakultas Kehutanan. Yang menyerahkan juga wakil dari UGM yang asli. Bahkan rektor namanya Prof. Wening Udasworo sama Dr. Ari Sujito. Waktu itu ada skripsi, Pak, yang ditunjukkan. Nah ini menariknya teman-teman. Skripsi itu nama depannya memang JOKO gitu tuh, memang tulisannya. Tapi begitu kita lihat kertasnya ini putih, baru. Ini juga print, hasil cetak mesin printer yang baru. Padahal mana ini coba pikiran kita coba kembali ke tahun 85, 40 tahun yang lalu. Ya belum ada yang namanya deskjet, inkjet itu belum ada. Waktu itu masih dot matrik. Itu pun stensilan gitu. Nah, itu pun juga sudah canggih. Nah, maksimal orang tuh ngetik atau memang bisa membuatkan di tukang cetak. Tapi kan per lembarnya mahal. Nah, ini yang paling penting. Kalau kita perhatikan bukti ini, Pak Seni dan juga sahabat Tenten, ini ada kertas yang putih, ada kertas yang sudah lama. Yang asli tahun yang asli. Di sini mesin ketik biasa. Ini komputernya. Ini komputer. Bedanya lagi, yang di sini ini benar, Pak Sri, karena di sini tertulis Bapak Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Karena ini tahunnya 85. Tahun 85. Profesor Ahmad Sumitro itu masih doktor, belum profesor. Lah yang anaknya juga belum. Makanya pengakuan anaknya yang namanya Mbak Aida Greenberry atau Aida Astening Putri yang sekarang di Australia itu juga mengatakan ayah saya almarhum Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu dikukuhkan menjadi guru besar Maret 86. Tapi di sini 85 itu sudah profesor. Ya ini loh ya. Kalau yang ini benar. Kalau yang ini yang ketikan beneran, entah skripsinya siapa. Kemudian dikasih tulisan JOKU Widodo ini. Nah ini yang parah. Ini salah. Dan di sini tidak ada yang namanya lembar pengujiannya, Pak. Nah, setelah halaman ini harusnya sebelum ke sini nih, makanya kosong di tengah ini. Harusnya adalah ada lembar pengujian. Skripsi yang nggak pernah diuji, nah itu masuk dalam kesimpulan saya. Skripsi yang nggak pernah diuji, artinya tidak lulus. Ijazahnya 99,9 palsu. Itu gitu, Pak. Skripsi nggak pernah diuji. Itu disamakan dengan komik. Iya. Lebih enak baca Tenten aja. Dan Tenten itu ada kisah nih sedikit buat intermezzo. Ada kisahnya di Indonesia. Judulnya Penerbangan 714. Yaitu Profesor Kalkulus diundang untuk menghadiri satu pertemuan di Sydney. Tapi sesaat dia ketika mampir di Kemayoran, kemudian dia ketemu dengan orang namanya Laszlo Karidas. Nah, Laszlo Karidas itu orang kaya, yang nggak pernah ketawa. Tapi Kalkulus waktu itu memberikan sulap-sulapan. Nah, kayak saya suka main-main sulap itu. Sampai Laszlo Karidas tersenyum, tertawa, mengajak rombongan Tintin, Kapten Haddock, Snowy, dan Kalkulus ikut pesawatnya. Nah, pesawat ini dibaca sampai ke satu pulau namanya Pulau Bompa. Di situ ada komodonya. Jadi saya hanya ingin sampaikan apa? Hergé atau George Remy, si penulis cerita Tintin ini, itu sangat detail. Dan di situ kita bisa melihat Menara Kemayoran, yang sekarang sayangnya Menara Kemayoran itu
Masih ada, tapi di tengah-tengah udah kecil itu. Iya, di tengah-tengah hutan, iya di tengah tower-tower yang ada di PRJ Kemayoran itu. Jadi saya mengapresiasi nama Tenten diabadikan di sini. Gitu. Tapi nanti terakhir juga saya akan buat surat-surat. Ada kaitan dengan peristiwa ini. Gitu. Oke, siap. Itu pasti. Jadi ya makanya saya juga berterima kasih secara pribadi dan secara kami teman-teman atau kita kepada Pak Sri ini yang sudah menambahkan atau memperkaya dan menambahkan fakta-fakta termasuk fakta-fakta soal siapa pengetik skripsi itu tadi yang ada di pasar pramuka itu. Saya melihat bahwa seorang pemimpin yang bohong itu memang fatal karena begini, di dalam hadis Rasulullah dikatakan jadi ada 3 golongan nanti yang nanti hari kiamat nggak ditegur sama Allah. Iya, dilihat pun enggak. Karena bohongnya itu. Salah satunya ada pemimpin bohong itu. Betul. Kan begitu dahsyat ya kan? Iya, luar biasa. Karena gini, bukan mungkin, tapi saya yakin karena Allah udah tahu. Pemimpin bohong itu dampaknya luas gitu. Bahayanya luas. Iya. Makanya juga ganjarannya juga berat. Persis. Ini bentuknya yang kemudian kami teliti. Jadi ini ini yang saya nggak mengatakan asli. Ini yang ada di perpustakaan Fakultas Kehutanan. Saya foto sendiri dengan kamera profesional, kamera yang untuk identifikasi. Maka saya punya file ini dan ini coba teman-teman bandingkan aja. Ini yang lembar yang di depan yang baru, yang print out. Dengan ini Pak Sri. Udah. Ini kertas kertasnya aja kayak gini di dalam udah ada kotornya, udah ada dan ini ketika ini lagi saya sebut tadi, Bapak Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Di sini Profesor, padahal ini 85. Ini aja kan udah bukan tahun 86. Maret 86. Jadi dari situ saja kan sudah. Dari judulnya saya nggak ngerti terus, masa abis orang makan kayu lapis? Jadi dari sini aja teman-teman bisa lihat, belum kalau kita belajar membaca tanda tangan gitu. Artinya membaca graf itu tanda tangan, poligraf itu bukan poligraf, ilmu untuk baca tanda tangan. Kalau poligraf itu pakai untuk kebohongan ya. Gitu. Jadi kita akan bisa lihat apakah tanda tangan ini benar apa enggak. Karena putrinya udah cerita. Iya kan? Mungkin lagi. Lah iya, putrinya bilang almarhum tahu apa yang beliau kerjakan. Kayaknya nggak nyambung lah. Memang tarikannya nggak yakin gitu. Ya, tapi biarlah ahli tanda tangan yang kemudian orang ini. Jadi kalau dilihat dari sini udah kelihatan loh tuh. Puji syukur dari kertasnya aja udah kelihatan. Wah, beda banget. Iya, mau dibandingkan dengan ini. Kan juga digital forensik yang belajar. Harusnya, cuman kan susah. Kita lihat apa yang dilakukan oleh para termul itu kan gitu. Nah ini Pak Sigit Sunarta, dekan. Ini tadi ijazah yang terlipat tadi yang ditampilkan. Iya, yang pertama nih, Yang pertama kan. Jadi itu Pak. Jadi kalau berarti ada perbaikan tuh Bang. Banyak. Ketika itu terjadi perbaikan, semakin kelihatan palsunya. Iya, makanya kan Refli juga pernah mengatakan ketika ditunjukkan di gelar perkara itu, kan tiba-tiba dikasih emboss di situ. Tapi cap bukan timbul. Jadi hanya cetakan saja. Dikasih juga watermark. Lah, padahal harusnya nggak kayak gitu. Ya sekarang gini, kalau kita kalau bicara hukum aja, harus mengacu pada yang pertama ditunjukkan. Persis. Ya kayak ini aja udah beda. Waktu itu ada orang katanya nih adiknya Iriana bahwa contoh ini aja udah beda juga. Jadi makanya banyak versi ijazah yang berbeda itu gitu. Ada yang terlipat, ada yang ini, ada yang nggak ada emboss. Ini kan nggak ada embossnya kalau nggak ada watermarknya. Tiba-tiba ada, belum lagi legalisasinya. Nah ini lebih seru lagi. Yang legalisasi yang ditemukan oleh Pak Dr. Bonatua, yang tahun 2005 dan 2010. Nah ini untuk KPU ya. KPU. Ini yang bawah ini 2005, yang atas 2010. Tahun yang berbeda 5 tahun, tapi mosok posisi cap dan lain sebagainya sama persis. Iya kan nggak mungkin. Ini yang dulu juga dipakai. Ini yang dulu juga dipakai, dikopi lagi dipakai. Jadi ini fotokopi dan fotokopi ya gitu. Cuma tahunnya beda ya? Tahunnya beda enggak? Ya begini ya. Nah ini karena dia nggak ada tanggalnya. Jadi ini juga kesalahan. Iya kesalahan. Dan yang ini dibuat seolah-olah kotor pasti. Pakai jamur. Wah, aduh gila bener. Iya, jadi seolah-olah udah 5 tahun tuh jamuran. Ya, ini pokoknya
Dan itu keceplosan. Si Andi Aswan pada TV yang lain CNN itu sempat keceplosan kan, sempat dia nampilkan foto Jokowi gitu kan. Kok fotonya malah terlihat paling jelas di antara foto yang lain gitu. Dia bilang iya ini memendamnya kurang lama. Jadi foto itu dipendam ke tanah gitu. Lama aduh. Ini itu udah artinya dia udah nggak punya rasa lagi. Iya, kacau banget. Jadi dari legalisasi ini pun kita juga bisa lihat ada ini legalisasi. Ini yang tahun 2019. Nah, ini beda benar. Terus ini 2014 sama 2012 benar. Ini agak posisi agak beda. Nah, yang tadi ini yang dipakai yang mana, Mas? Semuanya dipakai. Yang ini ijazahnya. Udah perubahan kan nih? Dari yang pertama kali. Udah. Ini sudah bukan yang jelek banget itu. Sama yang ini. Tapi Pak Sri, ini aja kita sudah bisa lihat ada perbedaan kok. Yang ini tuh ijazahnya formatnya benar. Karena dia lebar. Nih, kalau ini ijazahnya memang berarti begini. Nah, ini aja kalau kita legalisasi, legalisir, kemudian fotokopinya mengkeret gini, kita nggak mau dong. Lo ijazah saya kok jadi berubah. Dari sini saja. Padahal capnya sama. Capnya lebar juga kan. Jadi kan aneh ini. Dari sini, kalau sebenarnya UGM saja waktu legalisasi atau KPU namanya harusnya nolak. Udah pasti Mas. Pasti ini lain-lain loh, ini jasanya lain. Aduh, pokoknya kacau. Jadi ngerti tuh. Fotokopinya ini kan soalnya jasanya kan begini. Iya. Dulu jasanya pula kan begini mendatar. Ini kan kayak portrait gitu kan jasanya. Jadi kan jasanya sih begitu. Lah ya. Ini jasanya sih. Iya, itulah jadi makanya ini banget Pak Sri. Apa ya? Wajar kalau kemudian harus kami cerita. Ya kalau masyarakat kemudian bilang kok kami itu gigih banget. Ya bukan satu gigih karena ada Pak Sri juga. Enggak juga lah. Yang kedua, ya memang fakta-faktanya makin lama makin jelas nih tadi yang saya sebut. Mana itu panah pas foto ada di atas cap ini jelas banget. Iya di atas capnya itu. Tuh. Kalau bener cap di atas pas ini ketutup nih. Ini ketutup. Jadi ini adalah pandangan IT, pandangan forensik terhadap dokumen tadi. Jadi bukan hanya mata kita mungkin bisa lihat, itu kelihatan kok. Mana ini secara teknis itu jelas banget ini. Ini namanya dengan luminance and gradient. Kacau banget kan? Ada teknik begitu ya? Ada luminance gradient, ada teknik ELA atau error level analysis, ada juga teknik histogram. Semuanya kami pakai. Itulah. Kemudian Mas ini kan kita bicara teknis ya. Kemudian apalagi Mas yang bagaimana mereka tuh berusaha dengan segala cara lah kan untuk menghentikan material nih dan kasus ini. Ada hal-hal yang klinik lah, ancaman lah gitu. Ya kita tahu lah kemarin Taiman itu kan. Makanya. Itu saya baca. Habis itu dia minta maaf. Iya, habis itu dia minta maaf. Nah, sama kita kan bisa jemput. Itu kan jalannya kan seolah restorasi justice gitu toh. Ada dua tuyul yang kemudian berubah. Yang suatu kasihan polisi kan. Disuruh nyari-nyari, disuruh membuktikan. Teman-temannya dia juga bingung kan gitu. Kok bisa gitu loh. Hukumnya kayak apa nih hukum kartun tadi kalau dia tadi bilang. Nah, kita nggak tahu nih siapa ya. Kita juga bikin komik kartun ya. Makanya. Loh, ini ada lagi. Ini ada di media. Udah beredar termasuk ini. Dua tuyul ini tadi ini. Siapa tuyulnya silakan terjemahkan sendiri gitu. Kita nggak nyebut tuyulnya siapa, menemui jin ifrit. Nah ini udah jelas ini. Aduh. Dan sahabat tentu perlu saya jelaskan juga bahwa tidak sedikit fitnah itu ya. Jadi ada nanti muncul kabar bahwa wah banyak Mas Profesional udah mulai terdalam di sana gitu. Iya. Dan itu luar biasa loh. Terima dana. Wah, gitu. Terus ada sahabat kita yang sudah katanya mau sowan ke sana. Iya, betul. Sowan apa? Ya, gitu. Memang gini ya, memang lawan kita tuh tidak mudah. Dan tidak karena apa? Karena di samping dia sendiri, yang perlu kita waspada itu apa? Dia itu begini karena ingin meneruskan yang namanya dinastinya. Kan? Oh iya, jelas. Jadi dinasti itu saya gambarkan begini teman-teman. Nah ini ciri khasnya nih kalau dinasti. Ya, dinastinya itu adalah kita harus tetap sadar bahwa yang namanya dinasti itu bukan hanya dia, tapi apa? Nah ini dinastinya ini. Ini dinastinya ini. Jadi ini yang dulu. Terus dia mempertahankan dengan sekarang wapres. Ya lah. Masih ada lagi yang ditanam sebagai
gubernur Sumatera Utara. Nih. Yang ini belum. Nanti kalau dia udah dapat, ini hampir kemarin, tahun lalu, tahun 2024 ya, maaf, 2 tahun. Sebelum dia kemudian mau maju dari gubernur Jateng. Karena gagal untungnya aturannya. Kemudian benar tuh, jadi masyarakat harus berani speak up gitu ya. Kalau ada kayak gitu, jangan kemudian kita diam aja gitu. Jadi inilah dinasti yang kita perlu cermati, kita perlu waspadai gitu. Jadi memang betul ya. Bagaimana hari ini Bapak itu presiden bekasnya. Bekas presiden. Presiden bekas. Presiden bekas atau bekas presiden? Presiden bekas. Oh, presiden bekas. Second. Iya. Jadi mempertahankan ya kan syahwat kekuasaannya. Itu luar biasa. Sehingga 3 periode gagal. Ya, tapi ini berhasil. Nah, saya bilang, jadi ketika ada orang bilang bahwa Prabowo itu takut dengan Jokowi atau Prabowo itu nggak ada takut. Ini satu frekuensi. Iya. Soulmate mereka. Sama ya. Di dalam diri sama-sama ada authoritarian personality. Waduh. Nah, iya. Jadi kita sekarang berharap kepada kita sendiri, kepada publik sendiri, pada rakyat sendiri. Ketika kita ingin berubah, jadi tidak berharap yang penguasa. Untuk itu maka pada kesempatan saya juga ajak bahwa ayo kita berubah, siapapun resikonya gitu kan itu. Dan nggak ada cerita gitu. Tapi kalau kita nunggu, ya iya. Di Indonesia itu kesempatan yang ditunggu harus song-song. Persis. Gitu. Iya. Kalau kita, itu istilah dulu Pak Sri pernah menjadi bagian dari keamanan gitu ya. Kalau kita nggak nyerang duluan, ya kita mati duluan. Gitu. Karena gini, ada strategi namanya preemptif. Gitu. Okay. Jadi ketika penguasa baru aja curiga, jangan-jangan dia bilang udah diambil. Iya. Ngeri kan? Jadi itu. Maka dari itu kita juga harus bersikap begitu. Iya. Ya kan? Ketika penguasa udah mulai main sikat juga. Nah, jadi ya kita punya kedaulatan kok. Iya. Jangan mau gitu. Benar. Betul. Ya, jadi ya pada kesempatan ini ya, kita melihat betapa kebohongan seorang penguasa ya. Itu dampaknya luar biasa ya terhadap kehidupan masa depan ya kan. Kita bisa bayangin bagaimana hal kita ke depan ketika negara ini seperti ini sekarang ya kan. Di semua lini hancur. Iya. Bahkan ya kan terutama yang terakhir ini yang presiden Indonesia kalau nggak hati-hati melawan global ini, ya kan gitu Amerika versus Iran ini. Jadi makanya gini, bisa dibayangin ya negara sebesar ini bisa salah membaca ya pergeseran paradigma geopolitik global. Nah itu. Paling ingat ya, baca itu dalam terminologi Islam ya kan. Allah tuh memerintahkan pertama kali Muhammad Iqra, ya kan? Dan wahyu pertama itu. Artinya membaca itu penting. Artinya membaca itu menelaah, melihat, menganalisa gitu. Nah kita nih sekarang udah gegabah, merasa hebat, ya kan? Nggak mau dengar siapa-siapa, langsung ambil keputusan, nggak berunda. Iya. Dan sebelum kita keputusan di dampak keluar, dampak ke dalam juga. Waduh, luar biasa. Iya kan, kalau kita nggak hati-hati, misalnya sebentar lagi ada krisis energi. Padahal 20 kan perhitungannya kemarin Balil kan ngomong cadangan kita hanya untuk 20 hari ke depan. 20 hari itu pas Lebaran. Justru energi paling banyak dipakai gitu Lebaran itu ya kan, orang pada mudik, orang pada mobilisasi dari Jakarta ke kota-kota lain. Kalau terjadi krisis kan, nah itu ya pernyataan Bahlil itu menunjukkan ya kan perilaku pejabat yang tidak bertanggung jawab. Nah kalau dia tahu 20 hari ke depannya baik, nggak perlu disebutin sama dia upayakan jangan sampai terjadi gitu. Nggak perlu dia ceritakan mau beli dari mana gitu. Iya, ini terjadi rasu. Makanya di Aceh sekarang anjing kan udah sampai 1 kilo. Itu 20 hari itu kalau normal. Iya. Nah itu beritahu. Nah ya terus malah panik kan gitu. Iya. Itu dia, makanya ini adalah satu bentuk penguasa tidak bertanggung jawab. Iya. Ya, udah tahu ada seperti itu. Dia upayakan untuk tidak terjadi dong. Nggak perlu cerita sama publik. Terus nggak perlu malah cerita kita akan ambil BBM dari Amerika. Lah malah lucu lagi. Malah makin membuka. Dan Pak Sri kemarin juga ini harus saya sampaikan. Bagaimana sebenarnya rakyat itu sudah jelas menyatakan sikap dari apa yang diambil pemerintah Republik ini salah. Tapi karena rakyat mungkin masih belum berani teriak, yang mereka hanya mewujudkan dengan empati, simpati. Kemarin saya juga sempat hadir di rumah duta besar Iran, ya gitu, dan
banyak sekali yang hadir di situ. Luar biasa. Kita mengucapkan empati kita, Iya. kita mengucapkan melanturkan doa ya Iya. kepada pemimpin spiritual mereka yang gugur ya, Pak Ali Khomeini. Iya, Tapi selain itu kita juga menyampaikan Indonesia jangan salah. iya, betul. Iya. Betul. Nggak Jadi bisa memang salah. untuk kali ini cobalah kan Pak Prabowo ini mendengar suara-suara rakyat Setuju. yang mereka sampaikan dari hati. Iya. Nggak ada niat apapun. Dan itu bukti kecintaan rakyat terhadap pemimpinnya. Betul. Bukti kecintaan rakyat terhadap negara ini gitu loh. Bukan berarti kita melawan, bukan. Karena apapun persoalan yang Pak Prabowo lakukan menyepakati masuk dalam BOP, Iya, kemudian BOP khususnya kan, iya. itu sebetulnya itu inkonstitusional kan apa? Di dalam pasal 11 Undang-Undang 45 dinyatakan semua itu harus mendapat persetujuan DPR. Persis. Nah ini kan Dan- enggak. Dan istilahnya Indonesia kan negara non blok ya, Iya, negara yang iya. tidak memihak Iya, kanan kiri. iya. Kemudian kita bebas Iya. merdeka. Iya. Tapi bebasnya juga nggak sebebas-bebasnya Oh sendiri. iya, Harus izin masyarakat Iya, gitu loh. betul. Nah itulah makanya gini, untuk ya saya pikir gini ya, untuk tidak kehilangan malu Bapak Presiden, Iya. ya, beri kesempatan DPR Nah, untuk meratifikasi dan membatalkan keputusan tersebut. iya nggak apa-apa. Itu kan namanya soft landing. Iya, Tidak losing face, Iya, ya kan betul. gitu. Oh saya dilarang DPR, Pak. iya. Nah, Selesai kan? selesai. Itu dia, itu nggak solusi. perlu kemudian disebut orang menelan ludah, enggak. Enggak. Memang itu mekanismenya sebetulnya kan gitu. Nah, Artinya gitu justru ya. presiden sekarang ini kan lebih kooperatif Ya, dengan ya. mekanisme berdasarkan konstitusi kan gitu. Betul. Iya. Jadi mungkin juga di hadapan Trump juga dia nggak akan bilang Iya, karena rakyat tuh nggak memperbolehkan. Iya. Nah, udah gitu kan, itu lebih baik.